kalau menurut saya sih kayak kalau misalnya kayak pasal di RKUHP itu kan bakal jadi pasal karet ya. Karena itu kita kan nggak tahu kayak batasan pastinya apa tentang penghinaan atau semacamnya gitu loh. Jadi nggak ada batasan pasti tentang privasi dan segala macamnya. Tidak, karena jika hanya orang-orang tertentu dan proses mengajukan laporan tersebut lebih panjang, maka akan ada lebih detail dan laporan-laporan yang tidak penting yang diterima oleh kepolisian itu makin berkurang. Tentu saja bisa juga tidak ya, tergantung dari RUHKP-nya itu melihat detail-detail nggak yang masalah menghina dan tidak, seperti itu. Berarti poin-poin terkait mana batasan menghina, mana batasan kritik itu harus jelas ya Mas? Ya betul, seperti itu harus jelas. Jadi masyarakat juga tidak ambigu. Akan lebih membingungkan ya Mbak ya, karena memang sampai saat ini pun dari pihak DPR pun masih belum mengesahkan. Yang saya tahu memang ini kan rancangan sudah lama ya, dan tidak ada, kalau menurut saya tidak ada keterbukaan ya untuk pasal-pasalnya. Jadi bingung kan lah kalau menurut saya. Dan saya berharap sih memang nanti kalau memang disahkan ya, memang jadi disahkan, sebelum disahkan itu harus dikasih tahu dulu nih poin-poin yang seperti apa yang memang nanti bisa sangat membantu untuk masyarakat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ngopi. Tadi Prof Edi di awal-awal acara sudah menjelaskan bahwa dialog terbuka sudah dilakukan. Setiap elemen masyarakat diajak berpartisipasi. Saya mau dengar contekannya nih Prof Edi. Dalam dialog terbuka ini, pasal-pasal yang paling banyak mendapat kritikan ini pasal yang mana Prof Edi? Ya sebenarnya yang paling banyak mendapat pertanyaan itu pasal terkait pidana mati, kemudian penyerangan harkat dan martabat presiden, lalu kemudian juga berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Itu yang paling banyak mendapat pertanyaan dari para peserta dialog publik, Mbak Cynthia. Oke, jadi kurang lebih ada 3 poin besar ya, pidana mati terkait dengan nama baik presiden, dan juga satu lagi apa Prof Edi? Perihal hukum yang hidup dalam masyarakat dari Singlok. Iya. Saya mau tanya ke Bu Yenti dulu. Bu Yenti, kalau soal tadi pidana mati, bagaimana di KUHP yang baru ini nantinya? Iya, pidana mati sampai saat ini kan ya dengan undang-undang sekarang saja sudah menjadi ada masalah ya, ada yang tidak setuju, ada yang masih setuju, dan memang beberapa negara bahkan di Amerika pun beberapa negara sebagian besar masih ada pidana mati gitu. Ya. Jadi kita sekarang memposisikan Indonesia politik hukumnya mau kemana gitu. Kalau saya dalam hal ini seperti itu ya, artinya bukan Indonesia saja kok yang punya tindak pidana mati. Di KUHP yang baru akan seperti apa nanti Bu Yenti? Nah, makanya ini kita sudah mengakomodir ya, yang sekarang itu pidana mati itu ada persyaratannya ya, bahwa pidana mati itu tidak langsung gitu, nggak pasti, karena pidana mati dijatuhkan itu dengan disampaikan bahwa harus ada atau tidak ada, harus tapi itu harus ya, ada suspended sentencing ya, ada jeda dilihat dalam 10 tahun pertama itu kalau terpidana menunjukkan perbaikan, menunjukkan tobat lah gitu ya, menunjukkan itu kan biasa untuk dinilai oleh direktorat. Artinya bisa diampuni dan tidak jadi gitu ya? Maka dialihkan ya, bisa dialihkan, bukan diampuni ya, dialihkan bukan dipidana mati, tapi apakah nanti dipidana seumur hidup ataukah pidana sementara yang maksimum 20 tahun gitu. Jadi kita melihat mempunyai hal ini sesuatu yang baru ya. Terlepas juga kalau kita menyampaikan seperti ini bukan berarti hanya Indonesia loh yang punya pidana mati, masih banyak beberapa negara, sekitar 57 negara masih mempunyai ketentuan pidana matinya. Gitu. Baik, terima kasih Bu Yenti. Jadi memang pidana mati di KUHP yang baru ini nanti akan menjadi pilihan terakhir, di mana nanti terpidana jika ada perubahan hidup menjadi yang lebih baik, dan ini pastinya dengan dasar-dasar yang sudah ditetapkan ya Bu Yenti ya. Prof Edi, tadi juga disebutkan yang salah satu menjadi banyak kritikan adalah pasal penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR. Nah, pro kontranya sebegitu besarnya atau seperti apa? Nanti di KUHP baru akan seperti apa, Prof Edi? Ya, jadi Mbak Cynthia, pertama saya harus memberitahukan kalau kita melihat pada draft
tanggal 24 itu penghinaan itu ada kepada presiden dan wakil presiden, kemudian ada penghinaan terhadap pemerintah, ada penghinaan terhadap kekuasaan umum, dan juga terhadap pejabat negara. Kesepakatan pada tanggal 24 November ini hanya tinggal 2, artinya yang 2 lagi dihapus ya. Yaitu yang masih tetap ada adalah menyangkut penyerangan harkat dan martabat presiden, dan yang kedua adalah penghinaan terhadap pemerintah. Ini sudah dibatasi. Pemerintah dan lembaga negara itu, pemerintah dalam hal ini adalah lembaga kepresidenan, sementara lembaga itu adalah lembaga legislatif, MPR, DPR, dan DPD, dan lembaga yudikatif. Dalam hal ini adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi sudah amat sangat dibatasi. Jadi hanya kedua, 2 kelompok besar gitu ya. Artinya ya. 1 presiden, 1 lagi kelompok besar, seperti itu ya, Prof. Edi ya? Nah, legislatif dan yudikatif, tapi sudah dibatasi siapa-siapa saja. Kemudian yang kedua yang harus dipahami ini adalah delik aduan. Artinya yang mengadu itu pimpinan lembaga tentunya. Jadi tidak bisa anggota MPR atau ada hakim agung begitu atau ada hakim MK yang mengadu, nggak bisa. Yang mengadu harus ketuanya, pimpinannya. Kemudian yang ketiga, bahwa pasal-pasal seperti ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk merintangi demokrasi, merintangi kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara. Bahkan ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana yang menyatakan bahwa apabila itu disampaikan dalam rangka atau untuk kepentingan umum dan atau pembelaan diri, maka tidak bisa dipidana. Apa yang dimaksudkan dengan kepentingan umum? Itu adalah kritik terhadap presiden atau wakil presiden, atau kritik terhadap suatu institusi negara. Dan dijelaskan di situ bahwa kritik dalam negara yang demokratis sangat penting sebagai suatu wujud kontrol sosial. Bahkan di situ dikatakan bahwa salah satu wujud kritik itu adalah unjuk rasa. Artinya apa? Tidak akan ada lagi interpretasi lain selain apa yang tertulis di dalam batang tubuh maupun penjelasannya, Mbak Cynthia. Oke, jadi sebenarnya cukup lengkap ya aturan soal ini ya, sudah dikerucutkan tapi cukup lengkap, cukup detail tanpa membatasi demokrasi negara ini. Bu Yenti, saya juga ingin tahu nih soal posisi hukum adat di KUHP yang baru nanti akan seperti apa, Bu Yenti? Ya, kan yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen bahwa yang pasti ditanyakan di dalam sosialisasi itu adalah berkaitan dengan living law ya, living law yang memberikan, jadi KUHP ini memberikan ruang lebih kepada hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat. Itu sebagai ide dasarnya ya. Nah, kemudian pada akhirnya tanggal 24 itu disepakatinya adalah bahwa itu adalah nanti diatur dalam PP dan kemudian diatur dalam Perda. Hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan delik adat ya, bukan yang lain ya. Yang delik adat yang memang selama ini tuh hidup gitu ya. Nah, itu nanti yang selama ini kan cantolannya di Undang-Undang 1 Darurat 51 Pasal 3. Itu ada beberapa kriteria bahwa itu harus memang tidak ada padanannya dalam KUHP, dan kemudian juga pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih setara dengan kurungan 3 bulan yang sekarang menjadi pidana denda. Kemudian ada sanksi-sanksi yang ada dalam adat itu sendiri ya, sanksi misalnya pemulihan kondisi adat tersebut gitu ya, itu nanti akan ada dalam Perda. Jadi memang permasalahannya dulu kan ini kita tuh punya pasal 1 ayat 1 tentang asas legalitas, yang maka undang-undang itu, aturan pidana itu harus tertulis, tidak analog, dan kemudian harus lex serta, liga stricta gitu ya. Tapi ini kemudian kok ada undang-undang hukum yang hidup dalam masyarakat yang dalam pandangan pembahasan bahwa itu kan itu hukum itu tidak tertulis, tidak tahu kenapa dimasukkan, bagaimana asas legalitasnya. Kemudian sudah dalam perjalanannya bertahun-tahun bahkan kita bahas itu bahwa pada akhirnya meskipun harus dipahami bukan berarti ingin menghidupkan pengadilan adat.
Baik. saya sampaikan. Iya, jadi sudah sangat jelas kok. Dan tidak menghidup-hidupkan ya yang sebenarnya sudah lama tidak menjadi apa yang diinginkan masyarakat adat, karena ada tempat seperti ini kemudian dihidupkan juga tidak gitu. Karena hampir semua itu kan sudah ada dalam KUHP dan sudah sesuai dengan yang disampaikan Prof. Edi tadi, bahwa KUHP itu bukan yang dulu tuh hanya untuk melindungi kepentingan individu, sekarang juga masyarakat dan negara. Nah ini kan sudah tertampung di situ, ya sudah gitu. Jadi seperti itu pada akhirnya komprominya di akhirnya bahwa itu nanti dalam PP dan kemudian turun kepada Perda. Yang terakhir kalau nggak salah gitu ya Prof. Edi, tanggal 24, karena saya memantaunya dari Rakornas Mahupikik, saya di Malang. Baik. Ya, itu jadi sudah diakomodir semuanya, bisa dikatakan seperti itu ya Bu Yenti ya. Tapi yang menarik juga, ini kan rencana atau RUU KUHP ini sudah lama bergulir. Harapannya memang bisa ditetapkan ataupun disahkan akhir tahun ini. Tapi bagaimana nanti mengakomodir masyarakat yang menilai belum puas dengan pasal-pasal yang ada sekarang? Kira-kira apa yang akan dilakukan tim perumus ataupun Kemenkumham seperti itu? Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Ngopi. Hukum pajang ke bawah itu sudah diantisipasi di buku 1 gitu. Tapi kok ditolak semua? Ini kan juga hal yang harus diluruskan gitu ya. Ini tadi Prof. Edi menyampaikan bahwa memberitahu, artinya bukan meminta izin ya Prof ya? Bukan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ngopi, dan kita masih membahas terkait rencana pengesahan KUHP yang baru yang rencananya akan disahkan pada Desember 2022. Masih bersama dengan Prof. Edi Hiarie, Wakil Menteri Hukum dan HAM. Prof. Edi tadi sudah menyampaikan bahwa urgensinya sudah jelas, ada poin besar, ada 4 setidaknya. Ditambah lagi sosialisasi sudah dilakukan, termasuk bekerjasama dengan setiap kementerian terkait agar masyarakat sudah paham betul. Nah, Prof. Edi, selain sosialisasi dan setiap persiapan yang sudah dilakukan, sebenarnya siapa saja sih yang terlibat dalam dialog publik RUU KUHP ini, Prof. Edi? Jadi setiap dialog publik yang kita lakukan itu berbagai stakeholder. Jadi ada mahasiswa, ada teman-teman LSM, ada organisasi masyarakat, ada teman-teman aparat penegak hukum termasuk hakim, jaksa, dan advokat. Yang kemudian dari kami yang melakukan dialog itu ada dari Kemenkumham, tentunya tim ahli, dan juga dengan 9 kementerian dan lembaga yang memang diinstruksikan untuk melakukan dialog publik tersebut. Di dalam dialog publik itu kami menyerap aspirasi. Saya ingin menyampaikan juga kepada Mbak Cynthia bahwa pada tanggal 9 November ketika kita menyerahkan draft ke DPR, ada 69 item dan setiap item itu diberi keterangan usulan dari mana. Artinya, jadi sudah jelas ya? Sudah jelas. Kita ingin memastikan bahwa dialog publik itu sangat bermakna dan usulan itu tidak dianggap angin lalu. Sehingga memang kami menulis di keterangan dari ada perubahan ini siapa yang mengusulkan. Memang saya harus menceritakan bahwa dalam proses dialog publik itu dan juga dalam proses dialog dengan teman-teman LSM, termasuk yang paling banyak menyampaikan masukan itu adalah teman-teman dari ICJR, dan itu kemudian banyak juga yang kami akomodasi di dalam perubahan-perubahan yang akhir-akhir ini, lalu kemudian menjadi kesepakatan dan disahkan dalam persetujuan tingkat pertama. Demikian, Mbak Sin. Jadi memang menyerap setiap aspirasi dari setiap elemen masyarakat, tidak hanya mahasiswa, tapi juga LSM, dan ternyata ada 69 usulan itu ya Prof. Edi. Untuk itu saya coba mengundang salah satu tim ahli RUU KUHP, Ibu Yenti Garnasih, yang juga bergabung melalui sambungan Zoom. Halo Bu Yenti. Selamat malam.
Apa kabar Bu Yenti? Sehat ya Bu? Baik, alhamdulillah sehat Pak Wamen, Mbak Cynthia. Halo Bu. Kalau ketemu Bu Yenti ini selalu menyegarkan gitu ya. Tapi lagi sibuk banget ya Bu Yenti pastinya ya. Oke, Bu Yenti, sebelum saya mau tanya beberapa nih, karena Bu Yenti adalah salah satu tim ahli dari RUU KUHP, saya mau coba baca salah satu artikel. Ini untuk diketahui, WVSNI merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht yang telah diberlakukan di Belanda sejak 1886. WVSNI ini diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1918. Saat itu, Indonesia yang dijajah Belanda masih bernama Hindia Belanda. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang merdeka, pihak yang pro dengan RKUHP menganggap sudah seharusnya Indonesia memiliki induk peraturan hukum pidana yang dibuat sendiri. Sementara para pihak yang kontra menilai terdapat sejumlah pasal karet dalam RKUHP. Pasal-pasal ini berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Nah, Bu Yenti, jadi sebenarnya meski sebelumnya ada pro dan kontra, karena kita tahu bahwa bicara soal hukum kita juga harus berjalan beriringan dengan perkembangan zaman. Sebagai bangsa yang merdeka, sejatinya kita juga punya peraturan sendiri sebagai agar ada independensi gitu ya. Kita nggak mau juga dong memakai aturan yang sudah dipakai saat zaman kolonial. Bu Yenti, kalau menurut Anda, ini ada golongan yang tidak setuju, ada yang setuju. Adalah sebuah kekurangtahuan, ketidaktahuan, atau seperti apa Bu Yenti? Iya, memang seperti itu ya latar belakang kenapa kita harus mempunyai undang-undang KUHP kita sendiri, karena memang kita sudah merdeka dengan undang-undang tahun 1946, kemudian kita adopsi saja, artinya kita terjemahkan langsung, kita sadur saja, dan kemudian diberlakukan sampai sekarang. Tentu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi atau dari sudut politik ya, kita sudah berdaulat lama gitu ya, kenapa kita tidak punya. Kemudian kan ada 3 hal, dari filosofis, sosiologis juga tidak cocok dengan kondisi Indonesia, bangsa Indonesia sendiri, maka dikatakan saya mengikuti Pak Wamen ya, bahwa ini adalah filosofisnya Indonesia, way of life-nya Indonesia, kita ada Pancasila, dan semua latar belakang yang menjadi living law Indonesia itu menjadi latar belakang ini. Dan kemudian alasan praktis tadi yang disampaikan oleh Pak Wamen bahwa selama ini KUHP itu tidak punya terjemahan resmi, sehingga beberapa KUHP itu ada terjemahannya masing-masing, dan kemudian ada juga penafsiran yang beda, sehingga yang mempersulit, sehingga tujuan praktisnya adalah kalau ini buatan Indonesia sendiri, kita harapkan sudah jelas di dalam KUHP seperti ini, meskipun nanti dalam penerapannya juga diperlukan penafsiran lain, tidak apa-apa, karena memang KUHP mempunyai 12 penafsiran, itu biasa di mana-mana juga secara teori seperti itu. Ditolong nanti ahli-ahli itu kan juga tidak asal berbicara, ada beberapa penafsiran. Misalnya nanti pembicaraan yang disampaikan oleh Prof. Edi tadi bahwa ada tercatat sejarah pembuatannya, dan ini kenapa begini, itu kan nanti menjadi penafsiran otentiknya. Dulu otentiknya tim perumus atau pembuat undang-undang ini menginginkan pasal ini diartikan dimaksudkan untuk ini. Nanti kan ada seperti itu, tapi satu gitu kan, tidak. Iya. Oke. Nah, Bu Yenti, kalau mengenai tindak pidana korupsi nih, ancaman dan dendanya di sejumlah pasal berbeda dengan Undang-Undang Tipikor. Nah, mana yang nantinya akan dipergunakan, Bu Yenti? Jadi gini, kan undang-undang korupsi itu tindak pidananya, deliknya itu kan tidak semua dimasukkan di dalam bab terakhir tindak pidana khusus yang ada dalam KUHP. Jadi yang diberlakukan yang di dalam KUHP tentu yang di dalam KUHP, karena pasal yang ada dalam KUHP terkait dengan tindak pidana korupsi yang di sana dicabut. Tetapi yang lain tetap menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi yang ada di dalam undang-undang tindak pidana korupsi sekarang. Apalagi berkaitan dengan hukum acaranya, pasti kita menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi ini yang sekarang berlaku. Hanya pasalnya disebutkan sebagai core crimes-nya aja, itu yang ada di dalam KUHP. Oke. Iya, Prof. Edi, ini kan sosialisasinya sudah. Mudah-mudahan memang bisa disahkannya Desember ini. Kalau sudah disahkan, nanti apakah
KUHP yang baru ini langsung diberlakukan atau seperti apa, Prof. Edi? Ya, ada dalam ketentuan peralihan itu ada jangka waktu 3 tahun ya. Jangka waktu 3 tahun pemberlakuan KUHP ini tidak lain dan tidak bukan dimaksudkan satu untuk kita membuat aturan-aturan turunan dari KUHP itu, dan yang kedua yang sangat penting sebenarnya kita melakukan sosialisasi teristimewa kepada aparat penegak hukum, juga kepada masyarakat, supaya apa? Supaya tidak ada perbedaan standar, supaya tidak ada multi interpretasi terhadap pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP tersebut. Ini adalah sosialisasi akan kita lakukan setelah KUHP ini disahkan dan memakan waktu ya 2-3 tahun. Oke. Demikian. Nah, artinya dalam 3 tahun ini, dalam kurun waktu yang sudah ditentukan ataupun direncanakan ini, apakah KUHP yang baru dan KUHP yang lama akan sama-sama berlaku, atau KUHP yang lama sudah langsung tidak diberlakukan sambil mensosialisasikan, atau gimana, Prof? Ya, aturan peralihan itu pada dasarnya kan untuk mencegah kekosongan hukum, ya. Jadi ini baru diberlakukan paling lambat 3 tahun kemudian. Selama belum diberlakukan ya KUHP yang lama masih berlaku. Oke, sambil mensosialisasikan gitu ya. Ya. Oke, saya akan kembali ke Bu Yenti. Bu Yenti, pasal tentang tindak pidana lingkungan hidup, ini ada pasal 344 dan 345, ditarik dari RUU KUHP. Padahal pembalakan hutan ini masih sering terjadi di Indonesia. Kenapa Bu ditarik? Atau ada pasal penggantinya yang lebih tepat atau seperti apa Bu Yenti? Untuk tindak pidana lingkungan hidup, karena masukan-masukan yang terus-terus itu ya, sampai pada akhirnya itu kita drop, tidak dimasukkan lagi dalam KUHP karena memang complicated lah, banyak hal yang harus diurus ya, sehingga diatur. Dan lingkungan hidup itu merupakan isu global ya, apalagi setelah G20 itu. Jadi pada waktu itu sudah diputuskan untuk tidak dimasuk ke KUHP, jadi tetap undang-undang itu tetap berlaku seutuhnya gitu. Jadi nanti di dalam aturan peralihan itu akan disampaikan juga ada pasal-pasal dalam undang-undang tertentu yang ada di luar KUHP itu yang memang dicabut, tapi yang lain yang tidak dicabut yang masih berlaku. Baik, tapi artinya dalam KUHP yang baru sudah tidak ada lagi, seperti itu ya Bu Yenti ya? Iya, ya jadi gini. Jadi kalau yang tidak diatur dalam KUHP ini berarti dia berlaku, undang-undangnya masih berlaku saja. Karena apa? Waktu itu lama itu pembahasannya juga, bahwa kalau dimasukkan dan ada perbedaan sanksi, sehingga pada akhirnya kita compromise lah ya in between yang kita mau masukkan dan keluar, sehingga pada akhirnya pada tanggal 20 berapa ya Pak Edi, tanggal sebelum 24 itu deh dengan DPR itu sudah kita drop kalau nggak salah gitu ya. Tanggal 9 November. Yang 9 November itu ya. Dan November itu sudah tidak ada. Ya. Baik, terima kasih Bu Yenti. Ini juga masih banyak nih yang menjadi pertanyaan ya. Salah satunya di mana berbeda dengan KUHP, ini kan juga menempatkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok. RUU KUHP menempatkan pidana mati sebagai pidana yang paling terakhir dijatuhkan. Jadi pilihan terakhir secara singkatnya seperti itu. Kita akan coba bahas dalam segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Ngopi. Ini adalah delik aduan. Artinya yang mengadu itu pimpinan lembaga tentunya. Jadi tidak bisa anggota MPR atau ada hakim agung begitu, atau ada hakim MK yang mengadu, nggak bisa. Kabar pemirsa, senang sekali saya Cynthia Rompas kembali menemani Anda dalam program Ngopi, Ngobrol Pintar di Kompas TV, independen terpercaya. Semoga semua pemirsa di rumah dan juga yang sedang beraktivitas tetap dalam keadaan sehat selalu dan jangan lupa untuk bahagia ya. Oke, Ngopi hari ini saya mau bicara sedikit soal
hukum bagi negara ini. Tentunya sebagai negara demokrasi kita memerlukan aturan hukum yang tepat bagi perkembangan zaman. Nggak hanya tepat bagi masyarakatnya, tapi juga sesuai dengan kehidupan masyarakat di mana hukum itu berlaku sesuai dengan zaman saat ini. Sejatinya hukum yang berlaku itu kan harus sesuai dengan ideologi bangsa serta sejalan dengan karakteristik bangsa yang merdeka. Bangsa yang merdeka loh ya. Oke, nah kalau kita bicara soal hukum, saya mau ajak pemirsa untuk menyimak artikel yang satu ini. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut RUU KUHP akan disahkan Desember 2022. Dengan demikian, diharapkan sebelum masa sidang DPR ini berakhir pada bulan Desember mendatang, kita sudah punya KUHP baru yang menjadi revisi dari KUHP yang sudah berumur 200 tahun lebih. Yang di negara asalnya sudah diganti dan sudah 59 tahun kita bahas, ujar Mahfud dalam keterangan tertulis. Itu tadi yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dan tentunya dalam episode Ngopi kali ini kita akan bahas soal RUU KUHP hanya di Ngopi. Nah, kalau kita bicara soal kitab undang-undang hukum pidana, ini kan memang warisan dari bangsa Belanda tapi masih berlaku sampai saat ini. Kalau tadi Prof. Mahfud sudah menyebut bahwa ini umurnya udah 200 tahun. Apalagi 59 tahun udah dibahas, pingin dirubah tapi belum juga bisa berubah. Langsung saja saya akan mengundang Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hiyari. Halo, selamat malam Prof. Edi. Malam Mbak Cynthia. Prof. Edi apa kabar? Sehat Prof? Sehat, Mbak Cynthia sehat? Sehat, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya Prof ya. Nah, Amin. saya mau bahas soal RUU KUHP. Ini saya dengar benar nih Desember ini RUU KUHP benar akan disahkan. Insya Allah kalau tidak ada aral melintang akan disahkan dalam paripurna DPR. Artinya sebelum DPR reses nih, Desember ini? Sepertinya begitu. Oke, mudah-mudahan. Tapi gini Prof. Edi, sebenarnya apa sih urgensinya bahwa KUHP ini harus diberlakukan yang baru? Apalagi kan kalau bicara RUU-nya sudah dari tahun 1970 ya, dicanangkan ya? Kalau pertama kali ide itu tahun 1958. Oh, malah tahun 1958. Ya, berarti sudah 64 tahun. Kalau dihitung dari masuk naskah di DPR tahun 1963, berarti sudah 59 tahun. Dan ini sudah berulang kali dibahas, sehingga kalau tidak salah ada sampai draft yang ke-24 atau draft ke-27 ya. Jadi sudah lama sekali ini dibahas. Kalau pertanyaannya apa urgensi pengesahan RKUHP, ada beberapa Mbak Cynthia. Ya, Prof. Yang pertama, kita membutuhkan kepastian hukum. Mengapa membutuhkan kepastian hukum? Karena yang beredar sejak Indonesia merdeka 77 tahun yang lalu sampai saat ini lebih dari satu terjemahan KUHP. Sementara antara satu terjemahan dengan terjemahan yang lain itu ada yang berbeda. Maka pertanyaannya, siapa yang bisa memastikan terjemahan yang benar yang mana? Nah, ini satu soal kepastian hukum. Yang kedua Mbak Cynthia, bahwa KUHP yang kita pakai ini kan dibuat di negeri Belanda tahun 1800. Ya. Yang mana waktu itu hukum pidana berorientasi pada kepentingan individu. Aliran klasik itu mengutamakan kepentingan individu. Ya. Padahal sekarang telah terjadi perkembangan zaman bahwa orientasi hukum pidana itu tidak lagi kepentingan individu, tetapi landasan filosofis hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Yang ketiga, KUHP yang ada itu sudah out of date, ya. Bisa dibayangkan 222 tahun yang lalu disusun. Sementara sekarang ini ada perubahan paradigma hukum pidana yang tidak lagi berorientasi pada keadilan retributif, yang mana menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam atau lex talionis, tetapi berorientasi pada paradigma hukum pidana modern, yaitu
keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif. Yang keempat, dengan KUHP yang baru ini, masalah-masalah yang timbul ini bisa diselesaikan. Sebagai contoh, persoalan overcrowding. Ini bisa diselesaikan dengan KUHP yang baru. Mengapa saya katakan bisa diselesaikan dengan KUHP yang baru? Meskipun pidana penjara itu masih merupakan pidana pokok, tapi dia bukan lagi yang utama, Mbak Cynthia. Pidana pokok itu akan dijatuhkan paling akhir apabila sudah tidak ada alternatif lainnya. Karena itu ada banyak keunggulan dalam KUHP baru ini yang kemudian membuat mengapa dia sangat urgen untuk disahkan. Demikian, Mbak Cynthia. Jadi setidaknya ada 4 urgensi yang memang bisa dibilang sudah cukup mendesak. Tapi kalau bisa digambarkan secara garis besar, apa sebenarnya perubahan-perubahan yang paling signifikan dari RUU KUHP atau KUHP yang lama ini terhadap KUHP yang baru yang nanti akan disahkan? Perubahan itu total terlihat di dalam buku 1 ya. Ini di dalam buku 1 itu KUHP baru ini tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada kemanfaatan dan keadilan. Lalu kemudian ada pedoman pemidanaan, atau dalam teori kita sebut dengan istilah standard of sentencing. Di satu sisi hakim diberi kebebasan, tetapi ada yang membatasi, yaitu parameter pemidanaan atau standar pemidanaan. Artinya untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang itu ada ukurannya, ada standarnya, ada parameter. Mengapa seseorang dijatuhi pidana penjara sekian tahun, atau mengapa dia dijatuhi pidana denda sekian rupiah. Yang ketiga, ada modifikasi alternatif pidana. Kalau seseorang melakukan tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 5 tahun, maka hakim wajib menerapkan hukuman yang lebih ringan. Dalam hal ini adalah pidana pengawasan. Kalau pidana pengawasan, si terpidana tidak mendekam dalam penjara. Kalau seseorang melakukan kejahatan dengan ancaman pidana tidak lebih dari 3 tahun, maka hakim menjatuhkan pidana kerja sosial. Sama dengan pengawasan, si terpidana itu tidak masuk ke dalam penjara. Mengapa tadi saya tegaskan bahwa salah satu urgensi pengesahan RKUHP itu adalah mengurangi overcrowding di lapas, lembaga pemasyarakatan. Jadi juga tidak terlalu banyak ya, tapi juga tidak dibiarkan bagi mereka yang melakukan kejahatan. Nah, Prof. Edi, ini kan sebenarnya informasi terkait rencana pengesahan KUHP yang baru ini seharusnya bisa disosialisasikan dan seluruh masyarakat Indonesia bisa paham betul gitu. Sejauh ini seperti apa sosialisasinya? Apakah masyarakat semua nih, seluruh provinsi sudah tahu nih bahwa akan ada perubahan? Mbak Cynthia, pada saat KUHP itu ditarik oleh Presiden pada bulan September 2019, itu sembari melakukan perbaikan-perbaikan, kami melakukan sosialisasi di 12 kota pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022, setelah naskah diserahkan ke DPR pada tanggal 6 Juli 2022, pemerintah gencar melakukan dialog publik. Dan itu berdasarkan instruksi Presiden pada tanggal 2 Agustus kepada jajarannya, bahwa sosialisasi ini dilakukan secara masif dalam bentuk dialog publik, di mana Menko Polhukam ditunjuk sebagai koordinator, yang kemudian melaksanakan dialog publik itu selain dari kantor Menko Polhukam, juga ada dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian kantor Kepala Staf Presiden, Staf Khusus Presiden, Badan Intelijen Negara, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, ditambah dengan Kementerian Agama, dan yang peranannya sangat penting adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ini sebagai istilahnya sebagai IO-nya lah. Dan sampai saat ini kita selalu melakukan dialog di TV ini juga di-arrange dengan baik oleh Menkominfo sebagai salah satu bentuk
sosialisasi maupun Artinya mudah-mudahan melalui sosialisasi yang sudah dilakukan, diskusi publik dan juga dialog bersama dan ikut bekerja sama dengan kementerian-kementerian terkait, ini diharapkan masyarakat sudah lebih aware seperti itu ya Prof Edi ya. Oke, selanjutnya saya mau undang nih Prof Edi, seorang perempuan yang juga sangat berpartisipasi terkait dengan RUU KUHP ini, yang juga adalah anggota tim ahli RUU KUHP, akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami di Ngopi. KUHP yang lama sudah langsung tidak diberlakukan. Jadi ini baru diberlakukan paling lambat 3 tahun kemudian. Selama belum diberlakukan ya KUHP yang lama masih berlaku. Jadi gini, ada kan undang-undang korupsi itu tindak pidananya, deliknya itu kan tidak semua dimasukkan di dalam bab terakhir tindak pidana khusus yang ada dalam KUHP. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ngopi. Kita masih bahas soal RUU KUHP yang rencananya KUHP yang baru akan disahkan pada Desember 2022 ini sebelum DPR memasuki masa reses. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, sebagai negara demokrasi tentunya setiap aspirasi masyarakat, setiap suara masyarakat adalah hal yang penting. Apakah ada jaminan dalam KUHP yang baru bahwa setiap masyarakat tetap bisa melakukan mengeluarkan suaranya, aspirasinya dalam aksi demonstrasi ataupun unjuk rasa? Saya akan ke Prof Edi. Prof Edi, ada jaminan terkait dengan pasal 256 ini agar tidak membatasi aspirasi masyarakat dan juga tidak membatasi masyarakat dalam mengeluarkan pendapat? Tidak membatasi. Mengapa saya katakan tidak membatasi? Yang ingin melakukan pawai, ingin berdemonstrasi, ingin melakukan unjuk rasa, dia cukup memberitahu. Sekali lagi, memberitahu. Tujuan memberitahu ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan persoalan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, atau kebebasan untuk demonstrasi, unjuk rasa maupun pawai. Tujuan pemberitahuan ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka ketertiban umum. Sekarang kita punya hak untuk berekspresi, kita punya hak untuk berdemokrasi, kita punya hak untuk unjuk rasa, pawai, demonstrasi, dan lain sebagainya. Kalau itu kita lakukan di rumah kita, di halaman kita, kan tidak menjadi soal. Ya. Tapi kita lakukan ini yang di tempat-tempat umum, yang kita harus sadar, kita harus paham, kita harus menghormati bahwa ada orang lain yang juga punya hak untuk menggunakan tempat-tempat umum tersebut. Artinya untuk sama-sama menjaga ketertiban umum gitu ya? Oke. Pemberitahuan itu agar polisi bisa mengatur lalu lintas, polisi bisa melakukan pengalihan jalan, sehingga Prof, lain yang ingin menggunakan haknya untuk berlalu lintas juga tidak diganggu oleh teman-teman yang melakukan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi. Demikian pula teman-teman yang melakukan demonstrasi, pawai, atau unjuk rasa tidak akan diganggu oleh pengguna-pengguna jalan lainnya. Itu maksudnya seperti itu, Mbak. Jadi memberitahu, saya sepakat, karena setiap masyarakat tentunya memiliki hak yang sama di dalam menjaga ketertiban umum. Ini tadi Prof Edi menyampaikan bahwa memberitahu, artinya bukan meminta izin ya Prof ya? Bukan. Jadi hanya cukup memberitahu bisa melakukan. Dua hal yang berbeda antara pemberitahuan dan izin. Betul. Artinya ketika ingin melakukan unjuk rasa ataupun menyampaikan aspirasinya hanya perlu memberitahu. Udah pasti diizinkan gitu ya Prof ya? Tidak ada persoalan izin. Ya. Baik. Jadi titik tekannya itu bukan pada soal demonstrasi, unjuk rasa, atau apa, tapi pemberitahuannya itu. Supaya apa? Tujuan apa pasal itu? Menjaga ketertiban umum. Karena setiap masyarakat mempunyai hak yang sama. Lagi-lagi harus dijaga haknya seluruh anggota masyarakat. Terima kasih Prof Edi. Saya akan ke Bu Yenti. Bu Yenti, ini kan
pasal-pasal di KUHP yang baru dalam perumusannya tentu menimbulkan pro dan kontra. Diharapkannya memang bisa disahkan Desember ini. Itu yang diharapkan oleh tim perumus. Tapi jikalaupun ada masyarakat yang belum puas, bagaimana tim perumus ini mengakomodir keinginan ataupun harapan masyarakat? Ya, sejak awal kan ada penolakan-penolakan untuk pasal-pasal tertentu ya. Sebetulnya saya itu berharapnya seperti itu, bukan karena misalnya penghinaan terhadap atau serangan terhadap martabat presiden langsung tidak setuju tentang itu, langsung tolak KUHP itu ya. Sayang sekali seperti itu ya. Padahal di buku 1 itu banyak hal yang bagus-bagus yang melindungi kepentingan masyarakat ya, terutama berkaitan dengan kalau sekarang ada isu-isu bahwa kadang kala diketemukan bahwa hukum tajam ke bawah itu sudah diantisipasi di buku 1 gitu. Tapi kok ditolak semua, ini kan juga hal yang harus diluruskan gitu ya. Bukan seperti itu. Bahwa nanti masih ada penolakan, ya silakan gitu kan nanti. Tapi kita akan terus mensosialisasikan. Kalau sudah disahkan ya mau tidak mau kan. Masa kita harus menunggu satu demi satu 200 juta aja lah, 270 juta. Mas satu-satu ini bagaimana? Kan enggak juga. Beberapa hari yang lalu juga ada undang-undang kesehatan, RUU kesehatan. Ada juga beberapa penolakan. Tapi kan kita tidak langsung, aduh pokoknya saya nggak mau, nggak bisa, kan nggak gitu juga. Jadi bahwa kita itu negara yang besar, masyarakatnya juga heterogen dan sebagainya. Kita pada satu titik itu pasti ada yang tidak setuju, ada yang tidak puas dan sebagainya. Bahkan ya misalnya berkaitan dengan delik kesusilaan, ada di provinsi tertentu dia minta bahwa itu harus delik aduan. Ada yang mengatakan udah delik umum saja. Loh, seperti itu. Jadi tim perumus kan harus bisa menyerap dua aspirasi itu untuk mencari jalan tengahnya bagaimana yang memang sesuai dengan kita gitu. Dengan segala pemikirannya bahwa tujuan hukum pidana KUHP itu kan adalah untuk ketertiban, untuk keamanan, untuk tidak terjadinya kejahatan. Kalaupun sudah terjadi nanti di pidana ada penjeraan, ada pencegahan. Kan itu banyak sekali tujuan-tujuan filosofis di belakangnya. Baik, tapi ketika pun nanti akan disahkan Bu Yenti, kira-kira ada bayangan nggak Bu Yenti? Tantangan apa lagi yang akan dihadapi? Oh, tantangannya banyak ya. Ini kan kita dalam hal tatanan negara berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana. Itu kan kita di sini tuh dalam tatarannya adalah tahapan membuat normanya. Nah, norma ini kan harus dipahami, disosialisasikan, baik untuk penegak hukumnya maupun untuk masyarakatnya supaya dia terhindar dari pasal-pasal itu. Nah, itu nanti adalah sosialisasi, terutama pada penegak hukum. Dan juga tentu saja pada fakultas-fakultas hukum, karena penegak hukum, jaksa, hakim itu adalah produk dari perguruan tinggi, ya. Belum lagi masyarakat. Ya, masyarakat kan hukum pidana ini, undang-undang tindak pidana atau kitab undang-undang hukum pidana ini kan langsung berkaitan dengan kehidupan, hajat hidup orang banyak ya, yang kena penganiayaan, kena pembunuhan itu sampai dengan masyarakat biasa, masyarakat yang bukan pejabat misalnya, itu sebenarnya untuk kepentingan mereka. Kalau ada pencurian, penggelapan, ada pemerasan, pembunuhan, perkosaan, nah itu kan langsung dengan masyarakat. Kita harus melindungi masyarakat yang kemungkinan jadi korban. Oke. Jadi itu tantangannya masih banyak yang memang akan dihadapi secara perlahan gitu ya Bu Yenti. Saya akan ke Prof Edi. Prof Edi, singkat saja, apakah KUHP yang baru ini sudah diyakinkan ataupun dipastikan setidaknya bahwa ini adalah produk ataupun rumusan terbaik yang bisa diberikan bagi bangsa ini? Ya, itu saya kira maksimal yang bisa kita lakukan ya, Mbak Cynthia. Kalau mau untuk memuaskan semua pihak itu sampai dunia kiamat tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena apa? Karena kita ini 270 juta manusia. Dan satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwa tidak akan mungkin kita memperoleh kesepakatan dalam membentuk suatu kitab undang-undang hukum pidana di negara yang multi etnis, multi religi dan multi culture seperti Indonesia. Itu impossible. Jadi apa yang kita sampaikan ini adalah hal maksimal yang dapat kita berikan. Artinya kalau ada anggota masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh KUHP,
saya kira pintu Mahkamah Konstitusi itu terbuka lebar-lebar untuk diajukan uji material. Kami pun kalau ada perintah Mahkamah Konstitusi untuk mencabut atau membatalkan suatu pasal, kami akan mengikuti, kami akan patuh terhadap putusan itu. Baik. Jadi kita tidak akan mungkin menghasilkan kitab undang-undang hukum pidana yang memuaskan 270 juta masyarakat Indonesia, itu impossible ya. Tapi Jadi, setidaknya inilah yang bisa dilakukan di yang paling terbaik bagi bangsa ini dan juga bagi masyarakat. Seperti itu ya Prof. Edi ya? Ya. Baik, karena memang KUHP yang baru ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Edi dan juga Bu Yenti adalah kepastian hukum yang setidaknya bisa diberikan tak hanya bagi individu, tapi juga bagi masyarakat dan juga bagi negara. Kita akan nantikan bersama terkait dengan pengesahan KUHP yang baru ini seperti apa. Apakah mudah-mudahan memang Desember ini bisa menjadi kenyataan seperti itu ya Prof. Edi dan Bu Yenti. Terima kasih sekali lagi Prof. Edi Hiyairie, Wakil Menteri Hukum dan HAM, dan juga Ibu Yenti Garnasih, tim ahli RUU KUHP. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ngopi. Sehat selalu Prof. Edi dan juga Bu Yenti. Dan saya Cynthia Rompas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Ini